Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Mas Vincent. Oke, di video kali ini ada sebuah kulkas Polytron satu pintu tidak dingin ya. Dan di sini mari kita akan cek apa kerusakannya dan di mana letak kerusakannya, teman-teman. Dan bagaimana cara menanganinya. Oke, di sini untuk kulkas Polytron satu pintu. Ini lampunya nyala tapi nggak dingin, teman-teman ya. Dan di sini kita lihat dulu. Yang pertama itu kita lihat di bagian evaporator. Jadi jangan lupa kita lihat dulu di bagian evaporator, di bagian freshernya ini, teman-teman. Takutnya kenapa? Takut ada kebocoran di bagian fresher ataupun di bagian evaporatornya. Jadi kita lihat dulu di bagian evaporatornya. Oke, sekarang kita coba cek. Oke, di sini untuk di bagian evaporator itu nggak ada indikasi bocor, teman-teman ya. Nah, kalian bisa lihat, tapi di sini ada semacam korosi ya. Nah, ini semacam korosi. Tapi it's okay, ini masih bisa dipakai, teman-teman ya. Tapi di sini nggak ada suara desis ataupun suara gemericik air ya. Ini nggak ada, ini suaranya hening, teman-teman. Nah, ini hening. Kemudian di sini di bagian bodi dia dingin ya. Kemudian selanjutnya kita cek di bagian mesin kompresornya. Nah, di sini sudah pernah diganti yang namanya kondensor ya. Nah, udah pernah diganti kondensor, kenapa masih tidak dingin? Waduh, ini. Oke, kita cek di bagian mesin kompresor. Saya matikan dulu. Oh, enak. Untuk di mesin kompresor di sini nyala ya, bergetar. Oke, di bagian kondensor di sini nggak panas, harusnya panas, teman-teman ya. Tapi coba kita akan lihat di bagian ampernya. Di bagian filter juga. Nah, di bagian filter juga terasa dingin ya. Oke, di sini di bagian kondensor ini hangat ya. Kita coba cek di bagian ampernya dulu. Kalau kalian mempunyai tang ampere, kalian bisa cek di bagian ampernya berapa. Ya, sekarang saya akan coba cek di bagian ampernya terlebih dahulu. Nanti kalau misalkan kalian nggak punya tang ampere, nanti saya kasih tahu ya. Tapi di sini kalian harus tahu dulu bagaimana cara melihat kerusakan menggunakan ampere. Nah, di sini untuk melihat apakah freon itu masih ada atau freon kulkas ini habis ya. Jadi kita lihat menggunakan tang ampere ya, teman-teman. Oke, sekarang kita buka di bagian sini ya. Ini kita buka di bagian sini. Nah, dengan melihat ampernya kita bisa tahu juga apakah freon itu masih ada atau tidak, teman-teman ya. Nah, di sini kita coba ke auto. Di sini ampernya 0,4, artinya di sini freonnya itu antara freon buntu ataupun di sini freonnya habis, teman-teman. Tapi tadi kita lihat di bagian fresher ya, di bagian evaporator itu nggak ada suara desis ataupun suara gemericik air ya. Kalau misalkan tidak ada suara gemericik air ataupun suara desis di bagian evaporator, tapi di bagian mesin kompresor itu nyala, itu sudah pasti tanda-tanda freon buntu. Nah, meskipun sudah diganti dengan kondensor ini, teman-teman ya. Nah, ini mengalami kebuntuan nih, teman-teman. Nah, di bagian sini ini enggak, biasanya kan kalau di bagian filter ya, di bagian filter itu agak dingin, teman-teman ya. Tapi di sini senyap, nggak ada apa-apa. Kemudian di bagian mesin kompresor di sini bergetar ya. Oke, sekarang kita coba
lihat dulu di bagian evaporator, karena di sini mesin kompresornya nyala. Kita memastikan lagi apakah kulkas ini mengalami kebuntuan freon atau tidak. Ya, kita coba cek di bagian evaporatornya. Oke, kita bisa lihat di sini di bagian evaporator ataupun di bagian freezer, di sini nggak ada suara desis ataupun suara gemericik air. Nah, ini sudah pasti tanda-tanda freon buntu ya. Biasanya kalau freon nggak buntu, artinya sirkulasi lancar, tuh pasti ada suara desis ataupun suara gemericik air. Karena di sini nggak ada desis ataupun suara gemericik air, sudah dipastikan untuk kulkas satu pintu ini mengalami kebuntuan freon, teman-teman. Ya. Dan juga ditandai dengan di bagian kondensor ataupun di bagian bodi itu tidak panas. Dengan catatan kompresor ini bergetar ataupun hidup, teman-teman ya. Nah, ini hidup, bergetar, tapi kulkasnya nggak dingin. Ini udah pasti ada kebuntuan freon. Nah, biasanya untuk kebuntuan freon ini bisa terjadi karena di bagian evaporator itu masih banyak kotoran ya. Kemudian di waktu pengelasan filter itu biasanya kan ada yang namanya gram-gram kotoran seperti ini, itu dia masuk ke bagian filter sini, sehingga saat proses pengisian freon dia ikut ya ke bawah ke bagian pipa kapiler sini, sehingga dia mengalami kebuntuan. Jadi usahakan saat pemasangan pipa kapiler ke filter itu usahakan harus sesuai, teman-teman ya. Jadi jangan asal-asalan. Itu di video sebelumnya sudah pernah saya bahas. Nah, ini separuhnya, teman-teman ya. Jadi antara ini ke sini ya. Nih, dari antara sini ke sini ini kan filter ya. Di tengah sini kan ada yang namanya filter. Kalian taruh di tengah-tengah sini aja. Jangan sampai terlalu mentok, jangan sampai terlalu bawah, apalagi sampai ke bawah. Ini kotoran semua nih kalau misalkan di bagian sini nih. Jadi saran saya ketika kalian mau pemasangan pipa kapiler ya usahakan segini. Itu udah pas. Dan kemudian saat pengelasan itu jangan sampai terlalu lama, teman-teman ya. Itu bisa juga menyebabkan freon buntu, teman-teman. Dan solusinya seperti apa kalau misalkan sudah seperti ini? Ya, solusinya kita flashing ulang ya. Di bagian evaporator kita flashing ulang, kemudian nanti kita flashing juga di bagian kondensor. Semuanya kita flashing ya, mulai dari kondensor, evaporator, dan juga nanti tetap kita ganti filter yang baru. Setelah itu kita lanjut ke pengisian freon ulang, teman-teman. Nah, solusinya seperti itu. Nanti kalau misalkan mungkin ini menjadi 2 video ataupun 2 tahapan ya. Nah, nanti untuk perbaikan ataupun pemelasingan, bagaimana cara flashing, bagaimana cara isi ulang freon, itu nanti saya upload setelah video ini, teman-teman ya. Oke, jadi sampai di sini paham, teman-teman ya, cara menganalisa kerusakan pada kulkas satu pintu ya, khususnya kulkas satu pintu lampu nyala tapi tidak dingin, sedangkan mesin kompresor panas, teman-teman. Oke. Dan jika teman-teman ada pertanyaan, silahkan tulis saja di kolom komentar apa masalahnya ya. Siapa tahu saya bisa bantu jawab dan kalian bisa perbaiki sendiri. Oke, mungkin itu aja. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian nggak ketinggalan info-info terbaru dari channel saya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.